Rek, wah tadi non tingkah na. Te daerah itu lang, te meleh te. Eka, yuk sekitar itu, ya kita gawe yuk. Ya, oke. Oh alah, ternyata umbut yang mau diambil Bibi berasal dari pohon nange. Wah, perlu kekuatan lebih untuk dapat mengambil umbut nange, teman. Karena pohonnya besar, keras, serta berduri. Hiya! Oh iya, bagian yang akan kami ambil ialah batang bawah pohon ini. Biasa kami menyebutnya singkah nange. Awas! Yeay! Dibersihkan dulu duri-duri tajam yang ada pada umbut nange. Kalau tidak, bisa lain nih cerita. Satu langkah lagi, singkah nange siap dibawa pulang. Udah biasa bagi kami memanfaatkan alam sebagai bahan makanan. Gak perlu bayar mahal seperti di kota-kota besar. Lang, makasih lah jadi dohop. Sindendai laku dohop ikau menggau kanjat lah itu dengan kekawalan. Ya, tuh. Siap, Pi? Ayo kawan, kita berjalan ke sana. Untuk mengambil kanjat pesanan Bibi, kami perlu datang ke kebun milik pamanku. Lewat sini ya kawan. Ulang. Kita mesti terong tuh ih. Ada mah bibinan tanyung kita dingin kan jati. Terong tunai dulu. Hati-hati, jalannya naik turun. Nah, ini dia pohon kanjat. Ayo diambil buahnya. Untuk menemukan buahnya, kami harus teliti mencari karena biasanya buah kanjat tertutup dedaunan. Menurut buku yang aku baca, kanjat merupakan salah satu dari jenis tanaman gambas. Berwarna hijau ketika masih muda, kemudian berubah merah mencolok saat tua. Ye, jinggau itu ajarakan. Oh, tuh kita dari. Oh iya, yang dimasak ini tidak perlu menggunakan kanjat tua. Kanjat muda pun sudah sedap dan enak kok. Tanaman merambat ini dapat tumbuh di dataran rendah hingga tinggi. Selain di Indonesia, kanjat juga bisa ditemukan di Malaysia, India, Thailand, juga Cina. Teman di rumah sudah pernah melihat sayuran ini belum? Kawan, cari yang betul ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Selain buahnya dijadikan sayuran, daun kanjat juga tak kalah bermanfaat loh. Kami suku Dayak biasa menggunakan daunnya sebagai obat demam serta lalapan. Air rebusan daunnya juga digunakan untuk melawan racun di tubuh. Meski sederhana, ternyata manfaatnya gak main-main ya. Dari peno tuh nalang itu kayak boleh deh. Yuk. Wah, tidak terasa keranjang bambu kami sudah penuh. Kalau begitu, langsung kita bawa ke Bibi saja yuk. Di saat aku dan kawan-kawanku mengambil kanjat, Bibi Vanes dan Bibi Rizky berkutat dengan bumbu masak dan singkah nange. Juhu singkah nange ialah nama menu masakannya. Wah, pasti bakalan enak sekali nih. Aku jadi tidak sabar ingin mencobanya nanti. Oh iya, proses pembuatan juhu singkah nange ini cukup panjang teman. Bumbunya pun banyak. Bawang putih, bawang merah diiris terlebih dahulu. Bibi, punya kanjat lah. Oh, makasih bolang lah. Ayo dohop, kasih ya. Selagi para bibi membuat bumbu dan potong umbut, aku akan membersihkan kanjat. Sini teman, aku beritahu bagaimana caranya. Potong masing-masing ujung kanjat, kemudian bersihkan bagian kulitnya dengan pisau. Lakukan seperti membersihkan sisik ikan. Kemudian lanjut masukkan kemiri, garam, serta kunyit. Semuanya dihaluskan. Nah, kalau sudah selesai menghaluskan kunyit serta kemiri, Bibi Rizky lanjut geprek lengkuas
serta serai. Duh jadi kan bumbu ah. Oh iya. Lang jadi kah korosinya? Bahan dan bumbu sudah siap. Saatnya dimasak. Tumis bumbu sampai harum. Beri air dan tunggu hingga panas. Aduk hingga air bercampur dengan bumbu. Teman, lihat deh, kawan-kawanku sedang berlatih menari. Di samping karena adanya acara pernikahan, mereka memang senang menari. Nah, kalau air sudah panas, masukkan singkah nange, kanjat, serta cabai. Tinggal menunggu matang deh. Aromanya begitu harum dan menggugah selera. Siapa yang tahan kalau disuguhkan makanan enak begini? Mari makan. Perpaduan juhu singkah dengan nasi hangat memang tiada duanya. Juhu singkah yang kami buat segar sekali. Oh iya, singkah nanginya juga enak, meskipun sedikit pahit di lidah kami. Aduh, Bibi Vanes dan Bibi Rizky memang jago deh kalau urusan masak-memasak. Sempurna. Makan yang lahap ya kawan-kawanku. Oi, ke kue ketun. Bangang bola. Di, tahu lah ika yung bayawan main bola apa ya? Hah, bola api? Sepertinya seru. Ayo kawan, kita susul mereka ke sana. Ternyata kelapa yang dibawa kawan-kawanku tidak langsung dimainkan begitu saja teman. Batok kelapa ini akan dikupas untuk diambil serabutnya. Hati-hati ya mengupasnya. Semangat! Yuk aku nah, itu aku nanti. Yuk, Gama. Ayo Gama, kerahkan tenaga supaya kita bisa bermain bola api bersama-sama. Jadi aku, yuk itu Bang yuk. Yeay, berhasil! Hiya, ayo tendang. Kami harus menendangnya dengan hati-hati karena yang kami mainkan bola api. Kalau kami di sini menyebutnya sepak sawut. Berbeda dengan permainan bola pada umumnya, yang kami lakukan sekarang hanya oper bola. Eits, adegan ini tidak untuk ditiru di rumah ya teman. Harus dalam pengawasan orang dewasa. Menurut buku pintar yang aku baca, dahulu sepak sawut menjadi adat suku Dayak sebagai ritual untuk mengusir roh jahat. Konon katanya semakin besar api, maka semakin bagus teman. Roh jahat akan semakin takut. Ayo kawan, kita harus bergerak cepat. Ayo, ancap. Lang, tunggu. Gara-gara keasikan bermain, hampir saja aku lupa titipan ibu. Haduh. Sebentar lagi acara pernikahan kakak akan dimulai. Kalau belum dapat, bisa gawat. Oh iya, meski berlari, tetap perhatikan langkah kalian ya. Jangan sampai terjatuh. Sedikit lagi. 1, 2, 3, lompat. Nah, sampai juga. Ini dia. Sebelum menuju ke tempat kakek untuk ambil kalung taring, kami ambil bambu dulu teman. Bambu ini nantinya akan digunakan untuk membuat obor iringan pengantin. Makanya aku harus memilih bambu yang terbaik. Ayo Lang. Siap kawan-kawanku? Kalau aku sih selalu semangat. Sedikit lagi nih. Akhirnya terpotong juga. Ayo kawan, diambil bambunya. Hati-hati ya.
taruh saja di pinggir sungai. Kita bersihkan dulu. Kata Bu Guru, bambu memiliki bulu-bulu halus yang menyebabkan gatal jika terkena tangan ataupun anggota tubuh yang lain. Oh iya, biasa kami menggunakan tanah sebagai media pembersihan. Cara ini efektif kami lakukan sejak lama, teman. Ayo, yang bersih ya mencuci bambunya. Semangat! Kalau melakukannya bersama kawanku, segala pekerjaan jadi lebih ringan dan cepat. Nah, kalau sudah bersih begini, tinggal dipotong menjadi bagian kecil agar mudah dibawa. Tenang saja, aku sudah terbiasa melakukannya. Teman di rumah, jangan khawatir ya. Satu, dua, tiga, lompat! Wuhuu! Serunya! Bermain air dan berenang itu kegiatan kesukaan kami, teman. Oh iya, sungainya tidak dalam kok. Jadi kami bisa melompat dengan aman. Segarnya! Setelah ambil bambu, inilah waktu yang paling pas untuk membersihkan badan. Supaya bulu bambu benar-benar hilang dari tubuh kami. Teman di rumah, suka mandi di sungai juga nggak? Kalau sudah masuk ke kolam renang alami, kawan-kawanku pasti tidak mau berhenti. Ayo teman, main ke desaku. Lang, tuh kelam bue, kan itah kuman kare, limbah anangu itu itah belau tuh. Memang benar kawanku Gama. Sehabis mandi dan bermain air di sungai, perut rasanya berbunyi nih. Ya sudah, ayo kita cari siput sungai. Bukan orang Dayak namanya kalau tidak bisa mencarinya. Untuk mendapatkan siput, kami harus meraba-raba dasar sungai. Jika tangan terasa seperti menyentuh sesuatu, ambil dan lihat. Asyik, target tertangkap. Aku dapat satu siput. Siput di kampungku biasanya besar-besar ukurannya. Kami di sini menyebutnya kalambuai. Ayo cari lagi. Semoga kami dapat banyak teman, supaya cukup untuk membuat perut kenyang. Teman di rumah pasti tahu kan kalau siput sungai mengeluarkan lendir? Kata ibuku, lendir siput sungai bisa dimanfaatkan sebagai penyembuh luka. Seperti luka pendarahan akibat benda tajam bisa diobati dengan olesan lendir siput sungai loh. Keren ya. Lendir hewan ini mengandung antiseptik sehingga baik untuk membersihkan luka dan membunuh kuman agar terhindar dari infeksi. Woi, are, tahu kan kita kemana? Are, yuk. Daripada penasaran, ikut kami ngebolang yuk. Siput sungai sudah aman di dalam tasku. Namun, kami belum menemukan tempat yang pas untuk mengolahnya nih. Ayo kawan, kita berjalan saja. Siapa tahu di depan sana kita bisa menemukannya. Bolang, nunggu hello, naregam. Itu ege labu putih, ita dua yuk laku. Oh, miak amangat mulaku ayun ulu. Tenak kayak bon ayun amangku. Justru amang muka pasti kita kena tengah deh. Yuk. Ayun amangku kana. Nunggu gam. Ada saja Gama ini. Lebih baik kita segera susul Gama saja. Mang kacau kendap kareh man. Nggak usah, ini berat. Yang kareh kendap. Nah, aku tahu. Pasti kami ini hendak meminta lapor dengan paman kan? Nah, ambil aja sana. Benar bang. Iya. Ternyata paman sudah tahu maksud hati Gama. Untunglah paman berbaik hati memberikan kami izin untuk mengambilnya. Baiklah, terima kasih ya paman. Ayo kita cari labu airnya. Teman, kebun labu air milik Paman Bila merupakan kebun labu air satu-satunya di desaku. Saat ini, kebiasaan berladang masyarakat di kampungku sudah sangat jarang. Namun Paman masih melakukannya. Paman Bila memang rajin betul ya. Tanaman labu air tergolong mudah ditanam loh.
Dari daratan rendah maupun tinggi, musim kemarau ataupun hujan, tanaman ini bisa tumbuh subur. Meski begitu, sayur ini rentan oleh serangan hama dan penyakit loh. Jadi perawatannya juga harus ekstra. Mantap! Labu air sudah di tangan. Yuk lanjutkan perjalanan. Selain labu air, di kampungku juga ada sayuran lain. Salah satunya yang akan kami ambil di kebun milik pamanku ini. Tenang, kalau mengambilnya di kebun milik paman, sudah pasti diizinkan kok. Keton kue melay halo itu kedua Krishna anak dinon kan lewa anak dinon balu putih. Ayo Krishna, ikut aku mengambilnya. Kami di sini menyebutnya rimbang, nama lain dari terung Dayak atau terung asam. Menurut buku pintar yang aku baca, terung Dayak asalnya dari Asia Timur. Kalau di Indonesia, tanaman ini tumbuh di Kalimantan. Rimbang dapat tumbuh di daerah tropis yang lembab dan penyaluran air yang baik. Makanya banyak tumbuh di dekat sungai. Oh iya, selain digunakan untuk campuran bahan masakan, terung asam juga dapat digunakan sebagai obat tradisional. Antara lain bisa mengatasi demam, muntah, serta sakit tenggorokan. Nah, sepertinya sudah cukup Krishna. Ayo kita bawa untuk dimasak. Bahan dan bumbu sudah siap. Kali ini kami akan membuat siput sayur rimbang. Kalian sudah pernah mencobanya belum? Sebelum diolah, labu air aku potong dan kupas bagian kulitnya. Lihat deh, kawan-kawanku yang lain gak kalah sibuk. Kami berbagi tugas teman. Gama menjaga api, Krishna dan Bila urus bumbu. Bawang merah, putih, kemiri, kunyit, serta serai semua tersedia. Ibuku pernah bilang rahasia sedapnya masakan ada pada bumbunya. Untungnya kami sudah terbiasa membantu orang tua memasak. Jadinya kami tahu deh bumbu apa saja yang harus ada pada masakan. Dijamin enak deh, apalagi kalau memasaknya di alam terbuka seperti ini. Pasti makin mantap. Lang, tuh apa itu jadi belum tuh, ancapi. Lauk dah aku tuh. Gendai ngira mangat netek-netek gitu. Bumbu tuh gendai ku anu kak. Aduh, si Gama, sabar dulu. Ini juga mau masak. Jadi itu gam mimbit puring akan tuh. Yuk. Krishna, masukkan bumbu ke dalam bambunya ya. Aku masukkan labu airnya. Tolong dibantu ya Bila. Bambu ini sudah diisi air sebelumnya. Jadi tinggal masukkan sayurannya. Oh iya, siput sungainya gak lupa juga aku masukkan ke dalam bambu teman. Nah, tinggal masukkan garam dan cabai. Aku jadi gak sabar. Pasti rasanya gak ada lawan. Kalau begini tinggal menunggu matang deh. Iya, Gama, jangan lupa bakar pisangnya juga. Bolang tuh rimbang lah hindai itu nah. Hindai batetek ya tuh nah. Waduh, iya, kami sampai lupa dengan rimbang. Gara-gara diburu-buru, rimbangnya jadi ketinggalan deh. Makanya belajar sabar itu penting agar segala sesuatunya berjalan lancar. Teman di rumah harus jadi anak yang sabar ya, seperti aku. Potongan rimbang aku masukkan juga ke dalam bambu agar tercampur dan meresap sempurna. Kalau sudah, tinggal tunggu matang deh. Asyik, waktunya makan. Selamat makan kawan-kawanku. Wah, pisangnya empuk dan hangat. Pas sekali dimakan sehabis mandi di air yang dingin. Siput sungainya enak sekali. Rasanya asin dan asam. Nendang banget deh, membuat tubuh jadi segar kembali. Lihat saja,
Gama sampai keenakan begitu raut wajahnya. Oh iya, kata guruku, siput mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh. Cocok nih buat kami yang masih dalam masa pertumbuhan. Dijamin deh, kalau makan makanan bergizi langsung dari alam, kita jadi sehat dan kuat. Asalkan mengolahnya dengan benar ya teman. Bolang, kakam hendak kawin ko na. Bagus sih, ada kawal ko na keton lagi kawal ko kaya. Oh, benar benar. Keton yuk. Yo, teman. 1, 2, rentangkan tangannya kawan. Saat ini kami sedang berlatih menari dengan guru kami. Namanya Kak Jelly. Inilah rutinitas kami. Sebagai pelestari budaya, kami memang suka menari. Namun nantinya tarian yang akan kami bawakan sedikit berbeda dari latihan ini. Oke, wadam lang. Gamang. Senyum Gama. Dulu nanti bawa mu ke Ayo kawan, semangat latihannya. Jangan pasang wajah masam. Ikuti gerakan Kak Jelly ya. Kawan, kita harus pulang sekarang. Jangan sampai dekorasinya lambat dibuat karena kami telat datang. Sebenarnya aku agak gugup jika datang ke tempat kakek. Karena kakekku galak sekali. Tapi coba kami ke sana dulu deh. Syukurlah di rumah hanya ada Paman Barjo saja. Karena kakek sedang mencari kayu. Sini Paman, biar ku bantu. Agar proses pembuatan kalung taringnya cepat selesai. Tenang Paman, kalau urusan membuat kalung, aku pasti bisa. Serahkan saja padaku. Mak, melaku ya boy ngau kayu na. Oh, kejauh gue mau malah himba kan nih. Sepertinya keberuntungan sedang mengarah pada kami nih. Kalau begitu ceritanya, hati kami jadi lega. Ayo cepat kerjakan kalungnya kawan, sebelum kakek datang. Oh iya, kalau kalian perhatikan, tidak semua bahan pembuatan kalung menggunakan manik-manik loh. Ada juga yang menggunakan biji tumbuhan. Contohnya yang sedang dikerjakan oleh Gama, biji jali. Kami biasa menyebutnya jelai. Kalau di kampungku, tumbuhan ini banyak sekali. Jauh sebelum adanya manik-manik, kami menggunakan jelai serta batu-batuan sebagai perhiasan. Yang ketunenda menari jadi balap. Cepat ketun menari kan penda. Amun ketun gulung tahu menari gulung balap api mangat. Itah teh eka ulun payah serius. Ya boy. Waduh, kok sudah datang? Paman bilang kakek pergi jauh untuk mencari kayu. Cepat mu. Mau bagaimana lagi? Ya sudah deh, kami coba praktek menari dulu. Tarian yang kami bawakan ini namanya tari lawang sekepeng. Lawang berarti gapura, sekepeng berarti satu keping. Tarian ini merupakan tarian penyambut pengantin serta tamu yang hadir sewaktu pernikahan. Makna dari tari lawang sekepeng ialah untuk menjauhkan keluarga dari berbagai halangan, rintangan, juga malapetaka. Jika diperhatikan, gerakannya mirip seperti gerakan silat ya. Oh iya, selagi kami menari, Paman Barjo melanjutkan membuat kalung taring. Kalung taring hewan buas ini merupakan salah satu budaya dalam suku Dayak. Paman bilang kalung ini melambangkan kemuliaan. Siapa yang menggunakan kalung taring dianggap lebih hebat dari binatang buas yang berhasil dikalahkan.
Bolang. Ayo, Mak. Oh, selesai. Selesai. Lang. Mun bahalap, yo imbit tamekan huma. Pertama hang tas, ela sesia dengar. Kare ni hau. Lah, Kawan, yuk segera kita bawa kalung ini ke rumah. nyampain tu bap. Saat ini di rumahku sedang banyak warga berkumpul untuk masak besar. Ada yang di dalam, ada juga yang di luar rumah. Aku harus segera memberikan kalung tarik ini kepada ibu. Biar ibu yang memberikannya ke pengantin. Coba tarik bawahnya. Tuh. Akhirnya hatiku lega jika kalung taring sudah di tangan ibu. Melok dulu Kaneta. Yuk kawan, kita buat obornya. Karena bambu sudah dipotong, kali ini tugas kami hanya mengupas batok kelapa serta mengambil sabutnya saja. Oh iya, obor dalam proses pernikahan kakakku bermakna agar pengantin dijauhi oleh makhluk halus serta terhindar dari segala hal yang jahat. Selain itu, obor juga dimaknai sebagai penerang. Harapan kami, semoga pernikahannya selalu berjalan dengan baik serta diberikan kelancaran. Asik, obor buatan kami sudah jadi nih. Beberapa persiapan telah dilakukan jelang dimulainya acara pernikahan kakakku. Karena acara semakin dekat, inilah mengapa aku harus membantu paman yang menghias lawang agar bisa selesai lebih cepat. Pelepah kelapa digunakan sebagai hiasan pintu lawang sekepeng. Pemilihan pelepah kelapa sebagai hiasan bukanlah tanpa alasan. Pelepah kelapa melambangkan kehidupan yang tinggi serta berdiri kokoh sampai akhir hayat kedua mempelai. Semoga rumah tangga mereka dapat mudah dibentuk dan berguna seperti daun kelapa. Nah, sepertinya sudah cukup. Pelepah kelapa yang kami ambil harus dibuang bagian tulang daunnya agar mudah dihias. Jika sudah, barulah kelapa diikatkan pada tiang lawang sekepeng. Mengikatnya cukup dengan tali sederhana saja, teman. Jelang hari bahagia kakak, hatiku campur aduk rasanya. Bahagia sekaligus haru karena setelah ini kakakku akan menempuh kehidupan yang sesungguhnya. Ayo kawan, pasang yang benar. Waktu yang dinantikan akhirnya datang juga. Mempelai pengantin pria sedang diarak menuju ke rumahku. Kami di sini telah siap menyambut kedatangannya. Aku dan Gama sudah siap untuk menari. Sementara Bila berada di depan rumah untuk memegang obor. Hatiku rasanya campur aduk, teman. Kakakku akan menjalani kehidupan yang baru melalui proses pernikahan yang luhur dan suci. Semoga rumah tangga kakakku selalu rukun, saling membantu, dan mampu mengatasi persoalan yang ada sampai maut memisahkan. Ritual pembukaan dengan tarian sekepeng telah usai. Kini saatnya kami iringi jalannya pengantin pria dengan memegang obor. Pengantin wanita masih di dalam rumah sampai proses pemberkatan esok hari. Tiada harapan lain dari dalam hatiku selain mendoakan yang terbaik untuk kakakku. Selamat menempuh hidup baru sesuai dengan tarian yang kami bawakan tadi, supaya rintangan serta malapetaka jauh dari kehidupan rumah tangga. Sekian kisahku kali ini. Sampai jumpa di kisahku selanjutnya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.